Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia menghabiskan hidupnya untuk mencari ilmu, membaca, belajar, bertanya, dan terus ingin tahu lebih banyak. Seolah semakin banyak yang dipahami, semakin dekat pula ia pada kebenaran. Namun ada satu titik di mana semua pencarian itu akhirnya berhenti. Bukan karena tidak ada lagi yang bisa dipelajari, tetapi karena hati menemukan pusatnya. Para arif memahami, tidak semua ilmu membawa kepada Allah. Sebagian justru menjauhkan, karena membuat manusia merasa memiliki, merasa menguasai, merasa lebih tahu. Di tengah semua itu, Islam meletakkan satu kalimat yang lebih tinggi dari semua pengetahuan, La ilaha illallah, bukan sebagai teori, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kesadaran hidup. Kesadaran bahwa tidak ada yang patut disandari, ditakuti, diharapkan, dan dituju selain Allah. Makrifat tertinggi bukanlah mengetahui banyak rahasia, melainkan runtuhnya semua ilah palsu. Di dalam hati, ketika semua sandaran gugur dan hanya Allah yang tersisa, maka sebelum kita berbicara tentang ilmu, tentang pemahaman, tentang pengalaman batin, kita perlu kembali ke satu hal, kepada siapa hati ini sebenarnya bersandar, karena di sanalah La ilaha illallah menjadi hidup. La ilaha illallah bukan kalimat, tapi kesadaran paling dalam. La ilaha illallah sering kita ucapkan sebagai kalimat syahadat. Lisan terbiasa melafalkannya, telinga sering mendengarnya, namun tidak semua hati benar-benar hidup dengannya. Dalam makrifat, La ilaha illallah bukan sekadar susunan kata. Ia adalah kesadaran terdalam bahwa tidak ada sandaran sejati selain Allah. Kalimat ini bukan tentang meniadakan berhala fisik semata. Ia meniadakan semua ilah halus yang diam-diam hidup di dalam hati. Ilah berupa rasa aman pada harta. Ilah berupa ketergantungan pada manusia. Ilah berupa kepercayaan berlebihan pada kemampuan diri sendiri. Selama hati masih bergantung pada selain Allah, selama itulah La ilaha illallah belum sepenuhnya hidup, meski lisan terus mengucapkannya. Makrifat mengajarkan bahwa tauhid tidak diuji ketika hidup lapang. Ia diuji ketika sandaran runtuh, ketika rencana gagal, ketika manusia mengecewakan, dan ketika dunia tidak lagi memberi rasa aman. Di titik itulah La ilaha illallah turun dari lisan ke hati menjadi pengakuan yang jujur. Tidak ada yang bisa aku pegang, tidak ada yang bisa aku andalkan selain Allah. Kesadaran ini mematahkan ego, karena ego ingin merasa berkuasa, ingin merasa mampu, ingin merasa aman dengan kendalinya sendiri. Sedangkan tauhid sejati mencabut semua klaim itu. Orang yang benar-benar hidup dengan La ilaha illallah tidak mudah goyah oleh dunia, bukan karena hidupnya tanpa ujian, tetapi karena sandarannya tidak berubah. Ia tetap berusaha, tetapi tidak menggantungkan hasil pada usahanya. Ia tetap berharap, tetapi tidak menggantungkan hati pada makhluk. Disitulah ketenangan lahir, bukan karena semua terkendali, melainkan karena hati telah kembali ke pusatnya. La ilaha illallah adalah kesadaran bahwa Allah cukup. Dan ketika Allah cukup, dunia tidak lagi mendesak. Inilah makrifat tertinggi. Bukan mengetahui banyak hal, tetapi menyadari satu kebenaran yang menyelamatkan segalanya. La ilaha illallah membebaskan jiwa dari segala ketergantungan. Manusia sering merasa lelah, bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena jiwanya
menanggung terlalu banyak sandaran. Kita bergantung pada banyak hal, pada manusia agar merasa aman, pada harta agar merasa cukup, pada rencana agar merasa tenang, dan pada pengakuan agar merasa bernilai. Semua ketergantungan itu tidak selalu kita sadari. Ia hidup halus di dalam hati, menjadi ilah-ilah kecil yang diam-diam kita percayai. Disinilah makna la ilaha illallah menjadi sangat dalam. Kalimat ini bukan sekadar penolakan terhadap sesembahan yang terlihat, tetapi pembebasan jiwa dari semua bentuk ketergantungan selain Allah ketika hati benar-benar menghayati la ilaha illallah. Ia mulai melepaskan sandaran satu persatu, bukan karena tidak membutuhkan dunia, tetapi karena tidak lagi menuhankannya. Jiwa menjadi ringan ketika tidak lagi menuntut manusia untuk selalu memahami, tenang ketika tidak lagi menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang bisa hilang, dan lapang ketika tidak lagi takut kehilangan. Selain Allah, tauhid membebaskan jiwa dari ketakutan yang berlebihan, karena sebagian besar ketakutan lahir dari kehilangan sandaran palsu. Ketika sandaran itu satu, ketakutan pun mengecil. Orang yang hidup dengan la ilaha illallah tetap bekerja, tetap berusaha, tetap merencanakan, namun hatinya tidak terikat. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia kembali. Disitulah kebebasan sejati, bukan bebas dari ujian, tetapi bebas dari perbudakan batin. Tidak lagi diperintah oleh rasa takut, tidak lagi dikendalikan oleh keinginan, tidak lagi dihancurkan oleh kehilangan. Jiwa yang merdeka bukan jiwa yang memiliki segalanya, tetapi jiwa yang tahu kepada siapa ia bersandar. Dan ketika hanya Allah yang menjadi sandaran, dunia kembali ke tempatnya sebagai jalan, bukan tujuan. Inilah rahasia besar dari la ilaha illallah. Ia membebaskan jiwa dengan cara yang paling lembut, namun paling dalam. Semua ilmu tanpa la ilaha illallah akan berakhir pada kesombongan. Ilmu pada dasarnya adalah cahaya, namun cahaya itu bisa berubah menjadi api ketika tidak diarahkan oleh tauhid. Semakin banyak seseorang mengetahui, semakin besar pula potensi hatinya untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Tanpa la ilaha illallah, ilmu tidak lagi menundukkan, melainkan meninggikan ego. Ia membuat seseorang merasa paham, merasa benar, dan perlahan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kesombongan tidak selalu tampil kasar. Seringkali ia hadir dengan wajah yang rapi, merasa lebih lurus, lebih sadar, lebih mengerti agama. Padahal di balik itu, hati mulai lupa bahwa semua pemahaman adalah karunia, bukan hasil kepintaran pribadi. Makrifat mengajarkan satu hal yang tegas. Ilmu yang tidak membawa kepada la ilaha illallah bukanlah ilmu yang menyelamatkan, karena ilmu sejati selalu berujung pada pengakuan bahwa tidak ada daya dan kuasa selain Allah. Ketika tauhid tidak menjadi pusat, ilmu berubah menjadi alat pembanding. Siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih tinggi makamnya. Dan disitulah hati mulai terjatuh. Tanpa disadari, para arif justru semakin takut ketika ilmunya bertambah, karena mereka sadar setiap tambahan pengetahuan adalah tambahan amanah. Jika hati tidak dijaga,
ilmu bisa menjadi hijab yang menghalangi dari Allah. La ilaha illallah mematahkan klaim kepemilikan ilmu. Ia mengingatkan bahwa pemahaman bukan milik kita, bahwa kebenaran bukan hasil akal semata, dan bahwa Allah bisa mencabut cahaya ilmu kapan saja Dia kehendaki. Orang yang benar-benar bertauhid tidak sibuk menunjukkan ilmunya. Ia sibuk menjaga hatinya agar tidak merasa memiliki apa-apa, karena ia tahu kesombongan sekecil apapun cukup untuk merusak seluruh amal. Ilmu tanpa tauhid akan membuat seseorang bicara banyak tentang Allah, namun sedikit bersama Allah, sedangkan la ilaha illallah mengajarkan diam, rendah, dan tunduk. Disitulah perbedaannya. Ilmu yang dibingkai tauhid melahirkan adab, ilmu yang kehilangan tauhid melahirkan kesombongan, dan makrifat tertinggi bukanlah mengetahui segalanya, tetapi runtuhnya rasa bahwa diri ini tahu apa-apa. Puncak makrifat bukan mengetahui banyak tapi berserah total. Banyak orang mengira makrifat adalah puncak pengetahuan. Semakin dalam seseorang memahami, semakin tinggi pula ia merasa telah sampai. Padahal dalam perjalanan para arif, makrifat justru dimulai saat rasa ingin merasa tahu, perlahan runtuh. Mengetahui banyak tidak selalu membuat hati dekat. Sebaliknya, seringkali ia membuat hati sibuk dengan dirinya sendiri, bangga pada pemahaman, yakin pada kesimpulan, dan tenang karena merasa sudah mengerti. Namun makrifat sejati tidak membuat seseorang merasa sampai, ia justru membuatnya semakin sadar betapa terbatas dirinya. Semakin mengenal Allah, semakin ia mengakui bahwa Allah tidak bisa dikuasai oleh pengetahuan manusia. Di titik inilah pergeseran besar terjadi, dari ingin memahami segalanya, menjadi rela tidak memahami, asal tetap bersama Allah, dari ingin mengendalikan arah, menjadi percaya penuh kepada ketetapannya, berserah total. Bukan berarti berhenti berpikir atau meninggalkan usaha. Ia adalah keadaan hati yang tidak lagi menggantungkan keselamatan pada kepintaran dan perhitungan. Orang yang telah sampai pada puncak makrifat tidak sibuk menjelaskan Allah kepada orang lain. Ia sibuk menjaga adab di hadapan Allah karena ia tahu penjelasan bisa melahirkan debat, tetapi ketundukan melahirkan cahaya. Berserah total adalah ketika hati berkata jujur, apapun yang engkau tetapkan, aku terima karena engkau. Tanpa syarat, tanpa tawar-menawar, tanpa tuntutan harus mengerti dulu. Disinilah ego benar-benar dilucuti, karena ego ingin paham sebelum tunduk. Sedangkan makrifat mengajarkan, tunduk meski belum paham. Para arif tidak mengejar pengalaman batin yang terlihat tinggi. Mereka mengejar satu hal yang sunyi, ridha Allah. Dan ridha hanya bisa diraih oleh hati yang telah berhenti melawan puncak makrifat. Bukan ketika lidah mampu berbicara tentang Allah, tetapi ketika hati tidak lagi memiliki keberatan terhadap ketetapannya. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan manusia bukan luasnya pengetahuan, melainkan kedalaman penyerahan. Dan siapapun yang telah sampai pada penyerahan total, tidak lagi merasa perlu disebut apa-apa, cukup menjadi hamba. Pada akhirnya, semua jalan akan bermuara pada satu pengakuan yang sama. Tidak ada yang patut disandari selain Allah. Bukan banyaknya ilmu yang menyelamatkan, bukan tingginya pemahaman, tetapi hati yang rela runtuh di hadapan keagungannya. La ilaha illallah
bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dihidupi. Ia membersihkan sandaran, menundukkan ego, dan mengembalikan jiwa kepada tempat asalnya. Jika hari ini kamu masih belajar, masih mencari, masih merasa belum sampai, itu bukan kegagalan. Justru disitulah makrifat bekerja, karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa kecil, dan semakin kecil ia merasa, semakin lapang hatinya untuk berserah. Semoga Allah menjaga tauhid kita, meluruskan sandaran kita, dan mengakhiri perjalanan ini dalam keadaan hanya bergantung kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.